Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi musannif kitab Takrib Al-Qadhi Abu Suja Al-Isfahani rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah waridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Takrib, mugi-mugi ingkang hadir terutama dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'adah wa salamah wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari yang belum niyati mencari ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, masih halaman 13
menerangkan tentang rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanu sholati thamaniyata asyara ruknan. An-niyatu wal qiyamu ma'al qudrah wa takbiratul ihram wa qiraatul fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatu minha wa ruku'u wa tuma'ninatu fihi wa raf'u wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi wa sujudu wa tuma'ninatu fihi wal julusu baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi wal julusul akhiru wa tasyahhudu fihi. Dan nomor 15 adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lan maca selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud akhir. Para hadirin ingkang minulya, tentang membaca sholawat ini perlu dijabarkan, sebab saat ini banyak kelompok-kelompok yang bukan ahlus sunnah wal jamaah membongkar-bongkar amaliyah kita, terutama tentang bacaan sholawat, terutama tentang kata sayyidina. Itu perlu dibahas. Apakah di dalam tahiyat akhir itu boleh ditambah sayyidina, apakah tidak boleh ditambah sayyidina? Perlu dijelaskan. Nanti panjenengan kalau kurang ilmu, kurang sanad keilmuan, kurang wawasan, ketika mendengar ceramah YouTube, ya, orang atau ustadz mengatakan bahwa sayyidina itu bid'ah, maka sampean akan percaya. Nah, sampean hati-hati, ya. Karena dalil itu tidak seperti mereka katakan. Kita juga punya dalil, ngoten. Nah, para hadirin ingkang minulya, sholawat wassalatu ala nabi, sholawat nabi ketika dibaca di tasyahud akhir itu hukumnya di mana? Jumhur ulama mengatakan, baik mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hambali itu mengatakan bahwa membaca sholawat di tasyahud akhir itu adalah rukun sholat. Rukun sholat. Sedangkan ulama mazhab Hanafi itu hukumnya tidak wajib, tidak rukun, juga tidak sunnah, jadi tidak dibaca. Ini mazhab Hanafi. Nah, harus paham, ya. Kemudian sholawat, ada dua sholawat dalam sholat, sholawat pada tasyahud awal, sholawat pada tasyahud akhir. Hukum keduanya berbeda. Tasyahud awal ada sholawat, jumhur ulama baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu mengatakan tidak perlu pakai sholawat ketika tahiyat awal. Kalau ada orang nggak pakai sholawat dalam duduk tahiyat awal, ya itu ada hukumnya 3 mazhab. Tetapi untuk mazhab Syafi'i, membaca sholawat pada tasyahud awal itu hukumnya sunnah ab'ad, seperti wajib. Andai kata kita penganut mazhab Syafi'i, ketika tahiyat awal hanya sampai Muhammadur Rasulullah atau Muhammad abduhu wa rasuluh, sudah nggak pakai sholawat, maka mazhab kita Syafi'i mengatakan sampean harus atau dianjurkan sujud sahwi, tapi tidak pakai keluarga Kanjeng Nabi. Paham nggih? Ini tahiyat awal. Kalau baleni cak apal. Hukum sholawat pada tahiyat awal atau tasyahud awal itu menurut mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki tidak pakai sholawat pada tasyahud awal.
Sedangkan menurut mazhab Syafi'i membaca sholawat pada tahiyat awal atau tasyahud awal hukumnya sunnah, dan itu termasuk sunnah abad. Jika ditinggalkan maka kita ganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Ini ya. Sedangkan sholawat pada keluarga Nabi di tasyahud awal tidak dianjurkan. Hanya bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tasyahud awal. Okay. Para hadirin rahimakumullah, sehingga mazhab Syafi'i itu para ulamanya sepakat bahwa karena membaca sholawat pada tahiyat awal dihukumi sunnah abad, sunnah yang mendekati wajib atau sangat diutamakan. Jika ditinggalkan atau tidak dibaca maka diganti dengan sujud sahwi, 2 sujud sebelum salam. Okay. Sampai sebelum salam, loh saya tadi lupa gak baca sholawat pada tasyahud awal, kemudian sebelum salam innaka hamidum majid, langsung Allahu akbar semerep dungane sahwi subhanallah la yanam bala. Ngapal bu ibu apa gak hafal. Loh kalau ndak bisa membaca seperti gimana? Ndak iso pak gak hafal. Nah itu hukumnya sampai ganti seperti sujud biasa, tidak apa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi, ndak apa-apa. Hukumnya sunnah. Timbang sampean gak hafal dipaksa hafal malah gak karuan. Sujud pertama berdiri, ketika duduk di antara 2 sujud sahwi maka duduknya duduk iftiros, sujud lagi, kemudian duduk tawarruk, kemudian salam, sujud sahwi. Nah bagaimana kalau sahwinya lupa ketika sebelum salam, maka sampai yang segera setelah salam yang kedua langsung sujud sahwi, boleh tetapi panjenengan segera lho nggih terkait salat lho nggih. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ingat ada sunnah abad yang tidak dilakukan langsung sujud boleh ya, diperbolehkan. Tapi tidak boleh kemudian sampean ketika sudah di musola sampai di rumah ingat loh lali tidak sholawat atau tidak kunut, kemudian sujud wis kasep al kasepu wal gaumanu, jadi gak usah tidak apa-apa. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah untuk tahiyat awal ya saya katakan tadi mazhab Syafi'i sholawat pada tahiyat awal itu sunnah abad. Sedangkan ulama lain itu jumhur mengatakan tidak dianjurkan. Tetapi bagi orang yang mengikuti pendapat tidak dianjurkan, kemudian terlanjur membaca sholawat, maka tidak mengurangi keabsahan sholat. Nggih, paham nggih? Ya. Wah enak melok mazhab liyane ae loh, mek beda satu ini aja sudah ikut mazhab yang lain, sedangkan yang lain enak Syafi'i. Makanya inilah resiko ketika sebagai orang awam kita ikut salah satu mazhab biar selamat ngoten, biar selamat fitini wa dunya wal akhirah. Nah para hadirin rahimakumullah, kalau dalam tahiyat awal cukup baca tahiyat awal ditambah sholawat kepada kanjeng Nabi cukup sudah. Kalau panjenengan menambah-nambahi, maka kata Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin, beliau mengatakan hukumnya makruh. Contoh Muhammadur Rasulullah, Muhammadu wa Rasuluh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ditambahi liyane Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, subhanallah alhamdulillah. Yo mboten anu, ini kata Imam Nawawi hukumnya
makruh. Cukup sebagai pengikut mazhab Syafi'i ketika tahiyat awal membaca tasyahud awal ditambah dengan kalimat sholawat kepada Kanjeng Nabi tanpa keluarga Kanjeng Nabi. Paham ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dah selesai. Itu untuk tahiyat apa? Awal. Ya semarap. Nah, para hadirin rahimakumullah, untuk tasyahud akhir ya, ada dua mazhab yang mengatakan wajib membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Siapa? Dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hambali itu mengatakan membaca sholawat pada tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Sinten? Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Maca sholawat pada tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Sedangkan mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Maliki itu menghukumi sunnah, ya. Membaca sholawat pada Kanjeng Nabi menurut mazhab Hanafi, sebagian mazhab Maliki itu hukumnya sunnah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, membaca sholawat pada tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Paham ya? Sedangkan membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi menurut mazhab Syafi'i itu aja menambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali ini keluarga Kanjeng Nabi. Bagaimana hukumnya? Kalau baleni ya, menambah bacaan sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi pada tasyahud akhir ya, menurut mazhab Syafi'i sunnah ab'ad, menurut mazhab Hambali wajib. Ya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Maliki hukumnya sunnah. Nah, nggih. Lho, ngeten ta lho pun beda pendapat. Jadi enggak usah kaget sampean, ojo kagetan, ojo gumunan. Mulai tabiin rumiyin beda pendapat sudah biasa. Misalnya ono ustadz YouTube itu bid'ah, pernah ngaji kasep, wis ngerti. Ndak iso dibojoi soalnya pernah ngaji. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi sholawat tahiyat akhir ya di dalam mazhab Syafi'i diterangkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangannya Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah ya. Kemudian juga ada dalam keterangan kitab Hasyiah I'anatut Thalibin karangannya Sayyid Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Al-Makki ya, yang wafat tahun 1892 Masehi. Beliau mengatakan bahwa bacaan sholawat pada tasyahud akhir di dalam mazhab Syafi'i hukumnya fardu, artinya wajib dibaca. Paham ya? Nih, kemudian sholawat tasyahud awal, sholawat keluarga. Ajane hukum kudu noto kalimat. Bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi ketika tasyahud akhir hukumnya fardu atau wajib dibaca menurut Imam Nawawi dan Imam Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati. Kemudian menurut Mustafa Profesor Dr. Mustafa Dzib Al-Bugha Asy-Syafi'i, ulama Mesir yang mengarang kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa hukum membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi itu hukumnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Artinya sebagai pengikut mazhab Syafi'i
kalau panjenengan hanya baca sholawat untuk kanjeng Nabi tetapi tidak menambah kepada keluarga kanjeng Nabi, maka sampeyan meninggalkan sunnah abad dan diganti sujud sahwi. Mazhab Syafi'i. Enak, lek ngerti gak enak. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi kula baleni nggih, sholawat tasawuf akhir rukun nggih, kemudian keluarga kanjeng Nabi sunnah abad wis gitu. Nah, sampeyan ketika baca sholawat setelah tasawuf akhir niku sholawat napa? Sholawat apa, Pak? Bu? Ya, mari maca syahadat niku lho, maca salat napa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah, dan seterusnya kalau takoki sampeyan itu namanya sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah, okay? Karena ada kalimat Ibrahim. Panjenengan sering maca niki. Nah, napa hukumnya membaca sholawat Ibrahimiyah? Hukumnya sangat dianjurkan. Okay? Kalau panjenengan misalnya tahiyat akhir waktunya pendek, panjenengan waktunya pendek, tidak baca itu tidak apa-apa. Yang penting syaratnya membaca sholawat kanjeng Nabi dan keluarga kanjeng Nabi. Contoh Muhammad Rasulullah atau Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sah. Sebab sudah memenuhi syarat. Sholawat pada kanjeng Nabi juga sholawat pada keluarga kanjeng Nabi, sah. Paham ya? Nah, sampai istirahat waktu pendek tuh, 10 menit waktu zuhur ya, gunakan sholawat bukan Ibrahimiyah, gunakan tadi sholawat pendek, yang penting memenuhi syarat. Niki, okay. Sekarang pertanyaannya, mengapa sholawat Ibrahimiyah setiap kita sholawat pada tasawuf akhir pakai sholawat tadi kok selalu disertai diiringi dengan nama Nabi Ibrahim alaihissalam? Kok gak nabi liyane? Kok gak nabi lainnya? Ayo. Kok gak kama sholaita ala Nuh, kama sholaita ala Ismail, kama sholaita ala Musa. Nah kok ala Ibrahim? Ayo. Sampai sholat kayak cilik sampai gede apa? Kenapa? Kok selalu digandeng nama Muhammad dengan nama Ibrahim? Nah ya. Bu semerep apa on jeneng kanjeng Nabi digandeng kali kanjeng Nabi Ibrahim semerep. Nah ini perlu mengetahui, walaupun ini bukan rukun sholat untuk tahu ilmu itu, tapi untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Nah, keterangan ini ada Pak, sejarah ya, mengapa sholawat Ibrahimiyah, sholawat inilah yang diajarkan Nabi kepada istrinya Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi ada redaksi pakai Sayyidina, ada redaksi enggak pakai Sayyidina. Ya. Nah, kemudian kenapa nama Nabi Muhammad SAW selalu digandeng dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ono kisahnya Pak, ada ceritanya. Ini termaktub di dalam banyak kitab. Cuma saya baca dalam kitab Hasyiatu Al-Jamal karangannya Syekh Sulaiman Al-Jamal Ar-Ujaili ya, Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan kisah ini juga ada dalam kitab yang lain, kitab dari Syarah Sunan Abu Dawud karangannya Al-Imam Badruddin Al-Aini Al-Hanafi yang wafat tahun 1451 Masehi dari mazhab Hanafi. Banyak. Apa kisahnya? Alasan mengapa sholawat Ibrahimiyah digandeng nama Muhammad dengan Ibrahim? Ada dua alasan dari kitab tersebut. Apa? Ya.
khassa Ibrahim alaihi salatu wassalam bi dzikrihi wa alihi fi sholati li wajhaini. Khusus nama Ibrahim dan keluarganya disebut bi dzikrihi fi sholat, disebut dalam salat li wajhaini dengan dua alasan. Ahaduhuma, apa salah satunya, anna nabiyyana alaihi salatu wassalamu ra'a lailatal mi'raj jami'al anbiya'i wa sallama ala kulli nabiyyin wa lam yusallim ahadun minhum ala ummati. Begini, Nabi Muhammad ketika mi'raj ya, itu melihat ra'a lailatal mi'raj jami'al anbiya, melihat seluruh nabi berjejer, nggih, melihat semua berjejer padu di langit. Kemudian mengucapkan salam Kanjeng Nabi. Hanya menjawab salamnya Kanjeng Nabi. Tetapi apa? Ya, walam yusallim ahadun minhum ya ala ummati. Jadi tidak satu pun dari mereka yang memberi salam kepada umatku. Ya, dari 127.000 nabi hanya tidak ada satu pun yang bersolawat kepada umatnya Kanjeng Nabi. Ghairu Ibrahim, kecuali Nabi Ibrahim. Nah itu. Jadi seluruh nabi hanya menjawab salam Kanjeng Nabi Muhammad, tapi tidak satu pun seluruh nabi bersalam kepada umat Nabi Muhammad kecuali Nabi Ibrahim. Nah ini kisahnya begitu. Nah, akhirnya Nabi memerintahkan apa? Fa amarona nabiyuna, mongko memerintahkan sapa kita Nabi dan kita nabiyuna, Nabi kita an nusolli alaihi wa ala alihi, untuk membaca sholawat pada Ibrahim alaihissalam dan keluarganya akhir kulli sholatin, setiap akhir sholat, yeah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kenapa? Mujazatin ya lahu ala isani. Mujazah ini artinya bentuk balasan ya lahu kepada Ibrahim ala isani, karena perbuatan baiknya. Paham ya? Jadi Nabi Soyo bertemu Kanjeng Nabi Muhammad, mengucap sholawat dan salam. Tapi tidak satu pun seluruh nabi itu mengucap salam kepada umat Kanjeng Nabi umat lagi. Cuma satu sing itu salam dumateng umatmu, siapa? Nabi Ibrahim. Maka Nabi mengatakan apa? Fa amarona. Nabi memerintahkan kepada kita. Fa amarona, memerintahkan. Makanya dikatakan oleh ulama-ulama fikih fa amarona nabiyuna, dikatakan hukumnya wajib. Nggih. Apa hukumnya? Bersalawat adalah wajib. Untuk keluarga Nabi hukumnya sunnah abad. Nah, yang kedua, apa alasan nama Ibrahim alaihissalam disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW? Atsani, alasan yang kedua adalah anna Ibrahim lamma faragha bina'il baiti. Ketika Nabi Ibrahim setelah faragha rampung, faragha itu artinya rampung. Faidza faragha, tatkala rampung sapa Ibrahim bina'il bait, bangun Baitullah, nggih. Jalasa ma'a ahlihi, maka Nabi Ibrahim lungguh-lungguh dengan keluarganya, istirahat gitu nggih. Fabaka wada'a, mongko nangis sapa Nabi Ibrahim wada'an lan ndongakno Nabi Ibrahim faqala. Jadi setelah Nabi Ibrahim dan keluarganya bangun Baitullah, duduk-duduk sambil berdoa dan menangis. Fabaka itu nangis, wada'a dan berdoa. Apa? Qala, mengucap apa? Allahumma man hajja hadal bait, ya Allah, barang siapa yang haji di Mekah, di rumah ini Baitullah, min suyukhi ummati Muhammadin, dari golongan orang-orang tua umat Nabi Muhammad, fahabu minnis salam, maka sampaikan salamku kepada mereka. Loh, ini dungane Kanjeng Nabi Ibrahim. Fahabahu ya, maka sampaikan salam dariku. Ngoten nih. Jadi Ibrahim ndonga ngoten ya. Ya Allah, wong tuane umat Muhammad
sing duwe anak maksudnya nggih. Iku lek haji hadzal bait, rumah ini Baitullah, maka sampaikan salamku. Ngoten Nabi Ibrahim. Dijawab oleh lainnya, amin. Kemudian ganti Nabi Ishak. Qala Ishaq, ya, ndonga sapa Nabi Ishaq sama dunganya, cuma min kuhuli ummati Muhammad, dari kelompok sebaya dengan saya, remaja, remaja lah, ya gak tuwek gak enom lho, ya kuhul, ya, sama doanya, sampaikan salam dariku, amin. Ndonga Nabi Ismail sama doanya, cuma min sabab dari golongan pemuda. Nah, sampaikan salamku. Ganti Syarah, Bu. Ibu Syarah juga berkata sama doanya. Apa doanya? Min nisa'i, dari golongan perempuan yang haji di Baitullah, sampaikan salamku. Ibu Hajar sama doanya. Jadi seluruh keluarga Nabi Ibrahim, baik Nabi Ibrahim, Nabi Ishak putranya Ibu Syarah, Nabi Ismail putranya Ibu Hajar, kemudian Ibu Syarah, 5 orang ini semua mendoakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menangis di depan Ka'bah. Bayangkan. Makanya dengan alasan 2 inilah kemudian Nabi Muhammad mengajarkan salawat Ibrahimiyah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk mujazatan, balasan karena sikap baik dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Paham nggih? Itu kisah mengapa salawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir selalu ada nama Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nah, mantap sampean. Oh, salat kamu soal Ibrahim, eling ya Allah. Nabi Ibrahim dungan awak dewi sampai nangis, sampai enggak nangis. Bu, kalau itu sampai sholat pernah nangis? Apa? Nate nangis tanggal 6 tanggal tuwek. Loh. Momen itu menentukan, Pak. Muradir rahimakumullah. Jadi sampai memakai sholawat Ibrahimiyah pada tasawuf akhir diutamakan, ya, diutamakan. Sebab itu salah satu sholawat langsung bersumber dari hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau panjenengan hanya atau memakai kalimat lain boleh. Syaratnya adalah membaca sholawat pada kanjeng Nabi. Yang kedua, sholawat pada keluarga kanjeng Nabi. Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru semerep. Makanya kok terawih cepet. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet deh. Aku durung sholat Ibrahimiyah. Berarti imame gawe sholawat pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Loh, duwe ilmu sampean. Niki, nggih. Jadi orang sebaik cepat maksudnya jangan suudon dulu. Oh, tahu ngaji mungkin enggak sholawat Ibrahimiyah, enggak sholawat liyane. Nah niki Waradi rahimakumullah. Sholawat niku lho Pak, ana syarat tasian. Panjenengan sholawat dalam tahiyat akhir maupun sholawat di luar sholat itu ada syaratnya. 4 syarat sholawat kita itu sah. Apa? Ini keterangan banyak kitab, terutama yang detail itu dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabi Imam Syafi'i, karangannya Syekh Mustafa Dzib Al-Bugha, Syekh Mustafa Said Al-Khin dan Syekh Ali Asurbaji. 3 ulama Mesir membuat kitab Madzhab Syafi'i. Apa kata beliau? Orang yang bersolawat baik di dalam sholat maupun di luar sholat memenuhi 4 syarat biar diterima sholawatnya. Apa? Yang pertama, didengar dirinya sendiri. Allahumma sholli. Jadi sampai ana wong rada banter sholawate, Allahumma sholli ala sayyidina. Ah niki nggih, rada dibanter titik, ojo banter
banter didengar diri sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi cok kabeh didengar diri sendiri. Engko mari ngaji dadi makmum Sholli ala Ibrahim walai. Wah, iku jenenge gak didengar diri sendiri, didengar wong akeh iku. Yang kedua, entek habis ya. Yang kedua, menggunakan kalimat Muhammad atau Rasul atau Nabi. Tidak boleh menggunakan ya Abul Qasim, ya Abul, ya Mustafa, tidak boleh. Harus ada nama Muhammad, nama Rasul atau nama Nabi. Ayuhan Nabiyyu, ya, itu sah. Yang ketiga syaratnya harus dengan bahasa Arab. Ya, masa gak iso Allahumma sholli ala Muhammad, la ilate Jawa rada kaku Allahumma sholli ala Muhammad. Mesti iso ngono, Mbak. Iso. Bolehkah Muhammad la ilate kaku, Pak? Nyun sewu nggih. Kemudian sudah melatih diri dan tidak bisa untuk mengucap hak, maka itu dimaafkan. Nono wong Rabbil ngalamin salat opo iku sampean duduk wong kono ya gak ngerti kan ngoten niki. Yang keempat apa? Tertib melafadzkan kalimat sholawat ka oleh diwolak wali misale Muhammad Allahumma lah itu gak sah. Tertib Allahumma sholli ala Muhammad ya, tertib. Niki pas syarat. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian bagaimana itu NU ya? Kalau saya menjawab Syafi'i itu adalah amaliyah Nahdlatul Ulama. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Nyun sewu biar ada perbandingan ya. Majelis Tarjih Muhammadiyah, fatwa dari Tarjih Muhammadiyah itu mengatakan sholawat disama dengan doa. Ya, dalam sholat wajib membaca sholawat. Loh, sami kan? Cek tukaran sami. Di luar sholat sunnah. Cuma tidak ada kata sayyidina. Podo mboten? Podo. Sing gak podo wis gak tau sholawatan kakean cocot. Iki gregetno, Pak. Wis gak tau sholawatan ya. Bolak-balik bid'ah gara-gara sayyidina mawon ya Allah nggih. Nah, sakniki dos pundi hukume sayyidina? Nggih. Ana kelompok mengatakan enggak pakai bid'ah, ada mengatakan pakai sunnah dianjurkan. Nah, kita berada pada kelompok yang dianjurkan atau sunnah. Nggih. Lah kalau mboten ngarahin dalil sing enggak sunnah, sing enggak pakai sayyidina, waktune pendek soalnya. Lah menambah sayyidina itu dalam mazhab Syafi'i, bahkan nyun sewu 3 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, seluruh ulamanya itu sepakat sayyidina itu hukumnya sunnah. Mazhab Maliki mengatakan hukumnya boleh. Yo. Wahabi enggak boleh. Melok sapa? Nah, ngoten mawon kok bingung sampean. Nggih. Zaman tahun 700 Masehi wis dibahas sunnah kok. Wong saiki ngomong bid'ah ya, ketinggalan sepur. Nabi dawuh ngeten, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Saya adalah sayyid, pemimpin, pengulu dari anak Adam besok di hari kiamat. Sinten dawuh niki? Kanjeng Nabi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Loh, Nabi dhewe sanjang ngoten, Pak. Ana sayyidun waladi Adam yaumil qiyamah. Saya pemimpin Bani Adam di hari kiamat. Sahih. Loh. Kok mamang sampean? Enggak usah mamang. Kiai-kiai kita pasti sudah mengkaji itu, Pak, jangan khawatir. Mengapa ulama Syafi'i mengatakan sunnah? Wis dikaji sudah. Ribuan hadis wis dikaji. Ojo mamang, nggih, enggak usah mamang, nggih. Kemudian banyak ya. Bahkan yang sewu Umar bin Khattab pernah memanggil Abu Bakar dengan Sayyidina. Umar bin Khattab juga pernah memanggil Bilal bin Rabah dengan kata Sayyidina. Bahkan pernah Mu'adz bin Jabal ketika jadi pemimpin di Madinah,
atau di satu kota, itu Nabi memerintahkan berdiri untuk menghormati kedatangan Mu'adz bin Jabal. Wa qumu ila sayyidikum, berdirilah untuk menghormati pemimpinmu. Loh, hadis riwayat Bukhari Muslim. Loh, sahih kabeh kita ini, jangan khawatir ya. Sahih semua ya. Nah niki cuma yang mereka jelaskan adalah hadis-hadis yang bertentangan dengan pendapatnya juga adil ya. Harusnya dalil sing dukung ini juga sampaikan, dalil sing enggak ini juga disampaikan, itu baru adil. Ngoten nggih. Lah, terakhir para hadirin rahimakumullah, niki dawuh Gusti Allah piyambak lho nggih. Dan An-Nur ayat 6 sampai buka. An-Nur ayat 6. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum, janganlah kamu jadikan panggilan rasul di antara kamu kadu'a ba'dikum ba'dha, seperti panggilan kamu kepada yang lainnya. Loh nggih. La taj'alu, jangan jadikan doa ar-rasul panggilan rasul. Loh. Ya apa bainakum di antara kamu. Mosok nyun sewu Pak RT misalnya nggih, enggak usah Nabi lah Pak RT. Jenenge Abdul. Nanti nak Abdul. Lho sapa Pak RT? Pantes mboten? Pantes mboten? Mboten pantes, Pak. Coba jenengan ndek maratuwa, misalnya maratuwa jenenge Rohman. Nanti nang Rohman. Lho sapa iku martuwaku? Yakin dipecat sampean. Oh kurang ajar ya mantu. Masa mertua cok jenenge to. Terus nyebut wong tua dhewe nyun sewu, wong tua piyambak niku. Cok jenenge tok napa? Das pundi? Misale nyun sewu Pak Solihin anake celuk Solihin das pundi? Nggih boten pas nggih. Lah niku lah. Makanya ulama kita banyak dalil hadis yang sahih dikuatkan dengan adabus suluk napa? Adab penghormatan, adab kemuliaan dan akhlakul karimah. Terakhir kata Sayyidina itu sebagian sunnah, sebagian boleh. Kalau baleni fatwa lembaga Mesir yang bernama Darul Iftah Mesir yang dulu dikomandani Syekh Dr. Ali Jum'ah, itu dalam fatwanya begini, bagaimana hukum menambah Sayyidina, maka fatwa Mesir loh Pak, gak main-main nih ulamae nggih. Lembaga fatwa Mesir ngoten deh niku berfatwa bahwa menambah Sayyidina adalah merupakan kesepakatan dari jumhur ulama, baik ulama mazhab. Contoh mazhab Syafi'i jumhur sunnah malah dianjurkan, mazhab Hanafi sunnah, mazhab Maliki boleh sebagian ngomong sunnah. Wes yakin Sayyidina Ibrahim sama ya. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim sami nggih. Ndak usah mamang lek ono ustad ya di YouTube atau manapun mengatakan Sayyidina bid'ah, sampeyan jawab kasep. Lho nggih wis ngerti. Wis tahu Nah, jadi kita enggak usah mamang. Niku nggih. Nah, kemudian menurut Muhammadiyah bagaimana kata Sayyidina dalam sholat tidak dianjurkan ya, tetap wa ali Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi di luar sholat sunnah atau boleh. Nah, yang penting nopo kita sholat tahu ilmunya ya, agar sholat kita semakin berkualitas nggih. Niku tentang sholawat. Cek kata jangan niku. Nggih, mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.